Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Win TV, semoga dalam keadaan baik dan tentunya dalam keadaan sehat walafiat. Kembali lagi bersama saya dalam podcast Rumah Inspirasi Win TV Seluma Alam. Di sini kita kedatangan bintang tamu atau narasumber yang sangat spesial atau luar biasa pemirsa. Beliau seorang pemimpin muda yang sudah melalang melintang di dunia bisnis ataupun dunia politik. Sebelum berhasil menduduki salah satu unsur pimpinan di Kabupaten Seluma ini, beliau adalah seorang bisnismen yang hebat. Beliau berhasil di dunia bisnis counter. Beliau juga adalah owner dari Mandiri Sale yang sudah cukup besar dan berhasil membuka beberapa cabang di Seluma, tepatnya di Sukaraja, Kabupaten Seluma. Namun berbeda dengan karir politiknya di salah satu partai besar yang mampu mengantarkan beliau menjadi Ketua DPRD Kabupaten Seluma, luar biasa ya pemirsa, dan memperoleh kursi terbanyak di masa itu. Dari profil yang saya deskripsikan di atas, pasti kita sudah tentu tahu ya. Mari sama-sama kita sapa. Ada Bapak Ketua DPRD Kabupaten Seluma, Bapak Nopi Erian Andeska. Di opening ini saya mau tanya-tanya soal profilnya Pak Ketua nih. Dari mungkin bisa Pak Ketua mengenalkan diri terlebih dahulu dengan produk lokal mana, kemudian statusnya, anak mungkin, dan profesi sebelum menggeluti menjadi Ketua DPRD Kabupaten Seluma. Pak Ketua, profesinya apa sih? Baik, terima kasih Ibu Nelda. Dan pertama tentu terima kasih pada siang hari ini saya diterima dan diundang hadir di Rumah Inspirasi RWTV ya? WTV Seluma Alam. Seluma Alam. Nah tentu pada kesempatan hari ini saya mungkin apa yang ditanyakan tadi, kalau terkait profil, tentu memang saya bernama lengkap Novi Erian Andesca. Mungkin tidak asing lagi, khususnya di Kabupaten Seluma dan tepatnya di Dapil 4 Sukaraja, Air Periukan dan Lubuk Sandi. Saya memang terlahir dari di keluarga yang sederhana. Saya lahir di Desa Lubuk Saung, tepatnya di tanggal 23 Februari 1984. Saya saat ini sudah berkeluarga dan dikaruniai 3 orang anak dan 1 orang istri. Saya memang berkarir memulai dari usaha yaitu bisnis, mulai dari bisnis kecil-kecilan, alhamdulillah sampai saat ini bisnis ini tetap jalan dan dikelola oleh adik saya sendiri. Dan kemudian saya mempunyai anak saat ini 3, yang tua berumur 12 tahun dan yang kedua berumur 7 tahun, yang keempat berumur 4 tahun. Alhamdulillah saya saat ini diamanahkan menjadi Ketua DPRD yang diamanahkan oleh Partai PDI Perjuangan, karena waktu pemilu di 2019 PDI Perjuangan menjadi partai yang pemenang pemilu saat itu. Alhamdulillah saya diamanahkan oleh Ketua Umum sebagai Ketua DPRD karena kursi yang terbanyak. Mungkin itu dulu Bu Nelda. Oke, siap. Jadi pemirsa di rumah tidak bertanya-tanya lagi tentang profil Ketua DPR kita ya. Kemudian saya mau bertanya lagi nih Pak, selama menjabat Ketua DPRD Kabupaten Seluma ini, apa saja sih pencapaian yang sudah Bapak lakukan atau yang akan Bapak lakukan ke depannya? Saya dilantik mulai dari bulan Agustus 2019 dan pada tahun ini di tahun 2022 di Desember lebih kurang sekitar 3 tahun menjalani amanah sebagai wakil rakyat di DPRD.
Tentu saya sebagai wakil rakyat yang saat ini sebagai unsur pimpinan di DPRD, dari awal saya selalu bertekad dan selalu menyampaikan kepada seluruh baik simpatisan kemudian keluarga dan bagaimana amanah ini bisa saya jaga, dan insya Allah saya akan lakukan sampai dengan selesai. Nah, tentu dari fungsi dan tugas DPRD, baik itu di legislasi, kemudian pengawasan dan penganggaran, saya di periode kepemimpinan Pak Bundrajaya, waktu itu saya dilantik 1 tahun ketemu dengan Pak Bundrajaya, memang saya berharap bagaimana Seluma ini ke depan ada perubahan. Tentu baik yang diinginkan masyarakat karena luas wilayah Kabupaten Seluma yang cukup besar, dan kemudian Seluma yang mayoritas jalan yang saat ini memang letak geografis yang sangat berbeda dengan kabupaten seperti Bungkusatan, kemudian kabupaten-kabupaten yang lain. Infrastruktur ini memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Perlahan waktu itu saya sudah memberikan masukan bersama-sama anggota bagaimana PR yang pertama adalah infrastruktur. Berjalan APBD yang kita sahkan bersama Pak Bundra sudah mulai kita arahkan, dan alhamdulillah pasca kita menghadapi pilkada di tahun 2020, alhamdulillah waktu itu calon bupati yang dimenangkan saat ini yang dijabat oleh Bapak Erwin Octavian dan Pak Gustianto mempunyai misi dan visi, yaitu salah satunya yaitu mewujudkan bagaimana 1000 jalan mulus di beberapa luas wilayah di Kota Seluma. Alhamdulillah ini salah satu memang yang kami inginkan sudah terrealisasi ya Pak ya? Terrealisasi. Nah, ini yang kami harapkan, dan ini menjadi dukungan hampir seluruh di beberapa fraksi di DPRD. Nah, kemudian berjalannya waktu dalam tahun anggaran pertama yang dilakukan oleh Bapak Erwin Octavian, dan ini sudah dibuktikan saat beliau menjabat. Saat itu kita sudah membahas di APBD perubahan. Nah, di sini di tahun 2021 kita sudah melakukan pembahasan terkait beberapa infrastruktur, dan ini terbukti realisasinya pada tahun 2021. Nah, tahun 2021 sedikit demi sedikit di beberapa ruas wilayah bagian hulu dan hilir ini sudah mulai tersentuh. Nah, ini sudah dirasakan oleh masyarakat baik yang di hulu dan hilir, dan ini menjadi prestasi lah bagi Kabupaten Seluma yang alhamdulillah APBD-nya saat ini tersentuh oleh rakyat, dan memang pada dasarnya APBD ini adalah untuk rakyat. Siap, luar biasa sekali ya Pak Ketua ya. Berarti program-program yang terdahulu sudah banyak terrealisasi dan sudah bisa dinikmati oleh masyarakat khususnya Kabupaten Seluma. Sebelum kita ke pertanyaan-pertanyaan yang lebih menjurus nih Pak Ketua, kita rehat dulu Pak Ketua. Dan bagi pemirsa yang ada di rumah, jangan kemana-mana, tetap stay di Win TV Seluma Alap. Oke pemirsa Win TV Seluma Alap, kembali lagi dari yang tadi kita sudah mengenal sedikit banyak tentang profil atau kesehariannya Pak Ketua. Menurut Bapak, apakah pembangunan di tahun 2022 ini sudah berjalan optimal sesuai dengan perencanaan sebelumnya? Baik, kalau terkait arah pembangunan di Kabupaten Seluma, salah satunya yang perlu kita ketahui dan sudah dirasakan yang kita bahas tadi terkait infrastruktur. Memang pada dasarnya infrastruktur yang saat ini sudah berjalan dan saat ini sebagian sudah selesai dan ini sudah dirasakan, memang menjadi ada beberapa catatan terkait baik itu infrastruktur jalan, kemudian jaringan irigasi, kemudian pembangunan yang lain. Ini memang menjadi evaluasi, sebagian memang sudah berjalan optimal, namun yang sebagian ada menjadi catatan.
Nah, kami sudah menyampaikan kepada pihak eksekutif agar supaya bagaimana karena situasi dan kondisi cuaca yang ada di Kabupaten Seluma ini yang kita rasakan pada di penghujung akhir ini, banyaknya kejadian-kejadian banjir, kemudian tanah longsor dan sebagainya. Kami mengharapkan karena program daripada pemerintah daerah saat ini fokus dalam pembangunan infrastruktur, dalam pembangunan, kami sudah menyampaikan kepada pihak eksekutif bagaimana sistem pelelangan ataupun menunjuk kepada pihak ketiga untuk melakukan kegiatan tersebut ini dilelang lebih awal. Jadi Bu Nelda, bahwasanya ada beberapa kegiatan yang kita contoh seperti di Kota Bengkulu, kemudian di provinsi, ini bagaimana di awal tahun ini kegiatan-kegiatan yang ada di Dinas PU itu sudah melakukan kegiatan lelang. Karena ini ada keuntungan yang kita dapat karena kita tidak melihat tidak akan ketemu cuaca-cuaca yang ekstrim seperti di bulan-bulan November dan Desember. Nah, di akhir tahun ini banyak kegiatan-kegiatan yang tertunda. Nah, dengan penambahan waktu, kemudian offline dan sebagainya, kita berharap lebih optimalnya anggaran yang ada dan kemudian fisik yang dikerjakan ini sangat bagus dan ini sangat diharapkan oleh masyarakat bagaimana sistem pengerjaannya, perencanaannya dan pelelangannya ini lebih awal. Ya, dilaksanakan lebih awal ya Pak Ketua. Oke. Kemudian apakah masih diperlukan sinergi antara legislatif dan eksekutif di dalam pembangunan Kabupaten Seluma ini Pak Ketua? Kalau terkait sinergitas, kita memang sudah dari awal sesudah Pak Bupati, Pak Erwin dan Pak Gustianto ini dilantik dan dalam paripurna kita menyambut beliau, bagaimana sinergitas ini memang harus terjalin, bukan saja dengan antara legislatif dan eksekutif, tentu beberapa instansi yang lain seperti vertikal, Polres, Dandim dan Kajari. Tentu ini harus dijalin penuh karena tentu terkait Dandim dan ini punya peranan pembangunan Kabupaten Seluma baik di Polres dan Kajari dalam sistem bagaimana kegiatan-kegiatan yang ada di Seluma ini jangan bersentuhan dengan hukum. Nah, ini bagaimana sinergitas ini terbangun dan kemudian sinergitas baik itu dengan legislatif dan yudikatif terkait pembangunan juga kita berharap kepada Pak Bupati, jajaran yang lain bagaimana sinergitas ini terbangun dengan tokoh-tokoh masyarakat, baik itu tokoh pemuda, kemudian ke para senior kita dan para orang tua kita yang mendahului di pembangunan Seluma. Tentu kita saat ini jangan melupakan sejarah, apalagi Kabupaten Seluma ini sudah berumur lebih kurang 19 tahun. Nah, di sini banyak tokoh-tokoh Seluma yang sudah menciptakan Kabupaten Seluma ini dan harapan kita bagaimana ke depan pembangunan ini terus kita jalin sinergitas ke segala baik itu pemuda dan tokoh-tokoh masyarakat di Kabupaten Seluma demi tercapainya Seluma ini alap apa yang disampaikan Pak Bupati bagaimana alap ini sangat dirasakan di Kabupaten Seluma. Oke, baik. Berarti saya dapat menyimpulkan bahwa saran Pak Ketua bersinergi itu tidak hanya sebatas legislatif dan eksekutif ya Pak Ketua ya, namun bersinergi sampai ke mungkin jenjang yang terbawah begitu ya Pak Ketua. Oke, dari sisi fungsi pengawasan DPRD nih Pak Ketua, apakah ada yang harus diperbaharui dari sistem operasionalnya, dari sistem penyelenggaraan pembangunan itu sendiri? Baik, kalau terkait fungsi DPRD, tadi saya sudah sampaikan bahwasanya DPRD ada 3 fungsi, salah satunya apa yang disampaikan Mbak Nelda tadi, yaitu pengawasan. Kami terus dalam hal ini dalam fungsi pengawasan, baik itu terkait laporan masyarakat, kemudian kegiatan-kegiatan yang ada di pemerintah daerah, baik itu kegiatan fisik dan non-fisik. Nah, ini sudah kita lakukan sesuai dengan bidangnya masing-masing. Seperti di DPRD itu ada 3 komisi, yang satu itu komisi 1 bagian pemerintahan, kemudian yang
kedua ada Komisi 2 terkait infrastruktur dan pembangunan, dan yang terakhir ada Komisi 3 terkait hampir seluruh terkait anggaran. Nah, di sini memang ada beberapa Komisi 2 yang terkait pengawasan. Nah, ini sudah kita lakukan berapa kali, baik itu pengawasan seperti sebagian kegiatan-kegiatan infrastruktur, kemudian adanya laporan masyarakat terkait pelayanan di rumah sakit dan sebagainya. Ini menjadi tugas kita sebagai penyambung lidah dari masyarakat. Ini sudah kita lakukan selama kita menjabat sudah lebih dari 3 tahun. Berarti menurut Pak Ketua itu sudah baik atau masih perlu diperbaiki ke depannya, Pak Ketua? Ya, tentu kalau kami sebagai DPRD, wakil rakyat, tentu tidak bisa memberikan kepuasan terhadap masyarakat. Masih ada kurang terus ya, Pak Ketua, ya? Kami membuka ruang kepada masyarakat terkait informasi, kemudian kritikan-kritikan terkait tugas kami. Tentu ini kami harapkan demi tercapainya apapun yang menjadi tugas kami ini tersampaikan kepada pihak eksekutif, baik legislatif dan yudikatif. Oke, terima kasih Pak Ketua. Oke, untuk pertanyaan berikutnya nih Pak Ketua, rencananya program Prokir DPRD tahun 2023 ini nantinya dominan mau diarahkan kemana saja nih Pak Ketua? Baik, sebelum ke arah tentu perlu kami sampaikan kepada kita semua, khususnya masyarakat Seluma, bahwasanya rujukan daripada APBD yang kita bahas bersama pemerintah daerah itu adalah salah satunya musrembang yang diatur dalam Permendagri nomor 64 tahun 2022. Nah, tentu di sini rujukannya musrembang yang menampung daripada aspirasi masyarakat mulai dari desa, kemudian kecamatan sampai ke kabupaten. Kemudian rujukan APBD ini salah satunya adalah aspirasi yang melalui resesnya DPRD. Nah, dari reses DPRD ini dapat disimpulkan bahwasanya Pokir ini salah satunya pokok-pokok pikiran masyarakat ini yang disampaikan melalui Bapeda Kabupaten Seluma, dan itu dasarnya melalui resesnya DPRD. Nah, tentu dalam proses apa yang disampaikan oleh masyarakat saat kami reses ini menjadi usulan kami terhadap beberapa pembangunan ataupun usulan-usulan keluhan masyarakat. Nah, terkait arah beberapa pokir masyarakat ini yang kami dapat, sebagian mayoritas di kami di DPRD itu bagaimana menampung aspirasi ini yang kami temui di lapangan adalah infrastruktur. Jadi arah pokir-pokir ataupun aspirasi masyarakat ini sebagian besar mayoritas yang kita sampaikan melalui Bapeda adalah infrastruktur, baik itu jalan, kemudian jembatan, kemudian fasilitas-fasilitas sekolah dan kesehatan. Jadi ini alhamdulillah sudah kita sampaikan melalui APBD Kabupaten Seluma di tahun 2023 mendatang. Insya Allah apa yang kami sampaikan melalui aspirasi dan pokok-pokok pikiran DPRD ini akan terrealisasi. Amin. Berarti dengan begitu reses-resesnya anggota dewan khususnya Kabupaten Seluma yang di 2022 itu sudah dianggarkan dan kemudian sebagian sudah direalisasikan ya Pak Ketua ya? Kalau untuk APBD 2023 kita sudah melakukan pembahasan dan sudah ketok palu sekitar minggu pertama di bulan Desember. Alhamdulillah di minggu ketiga, seminggu yang lalu kita sudah membahas lagi dengan TAPD, Pak Sekda beserta jajaran, dan kita sudah melakukan evaluasi gubernur. Alhamdulillah ini sudah dievaluasi gubernur, tidak ada masalah terkait APBD yang Kabupaten Seluma, dan insya Allah Pokir ini akan kita realisasikan, termasuk beberapa program-program dari eksekutif ini akan terlaksana di tahun 2023. Nah, yang kemudian di tahun 2022 dan Pokir-Pokir kemudian APBD terkait usulan dari pemerintah daerah yang kita setuju, dan ini sudah terlaksana di tahun 2022. Alhamdulillah Pak Ketua ya. Ya. Kemudian langkah apa saja nih yang harus ditempuh agar program Seluma Alat bisa berjalan baik di 2023 mendatang? Kalau terkait langkah-langkah, tentu kami selaku wakil rakyat terkait visi misi Pak Bupati saat ini
Yang pertama tentu 1000 jalan mulus. Alhamdulillah semua fraksi yang ada di DPRD menyetujui. Namun memang langkah-langkah yang penting, yang pertama adalah perencanaan. Terkait perencanaan awal yang perlu kita ketahui bersama, tadi sedikit saya sampaikan, dalam proses penyelenggaraan APBD di tahun 2023, yang pertama tadi sudah kita sampaikan bahwasanya bagaimana berharap arah pembangunan Kabupaten Seluma ini nanti proses pelelangannya lebih cepat karena situasi yang kita ketahui cuaca di Kabupaten Seluma ini yang kadang tidak mendukung. Kemudian Pak Bupati sering diskusi kepada kita DPRD terkait bagaimana lobby anggaran di pusat. Karena ini penting, karena kalau terkait APBD Kabupaten Seluma saat ini memang sudah meningkat alhamdulillah di tahun kepemimpinan Pak Erwin yang ke tahun 2022 ini mendapatkan beberapa dana alokasi khusus. Ya, yang sebelumnya kita cuma di angka 980 miliar dan alhamdulillah saat ini kita sudah mendapatkan anggaran lebih kurang 1 triliun. Nah, ini kita masih mendorong bagaimana pemerintah daerah Kabupaten Seluma agar supaya dapat menyampaikan beberapa proposal dan usulan bagaimana pemerintah pusat ini tertuju Kabupaten Seluma karena mengharapkan bagaimana anggaran ini bisa diturun di Kabupaten Seluma demi tujuan-tujuan mulia daripada Pak Bupati ini tercapai. Amin ya rabbal alamin. Iya. Sebatas ini masih ada yang mau ditambahkan Pak Ketua? Jadi kalau terkait Kabupaten Seluma, saya memang berharap kepada khususnya masyarakat Kabupaten Seluma bagaimana bisa memberikan support, kemudian lebih khusus memberikan doa kepada pemimpin-pemimpin saat ini, baik itu Bupati, kemudian DPRD dan lembaga-lembaga yang lain. Kita berharap bagaimana tujuan daripada mulia dari Pak Bupati ini membangun Kabupaten Seluma ini agar tercapai. Nah, kita berharap ke depan tadi yang perlu kita ketahui, kita saat ini sangat membutuhkan anggaran-anggaran yang luar biasa besarnya untuk pembangunan Kabupaten Seluma. Kemudian memang yang menjadi kendala, ini yang menjadi problem saat ini di Kabupaten Seluma, khususnya di Kabupaten Seluma di kota. Tadi mungkin sedikit sudah saya sampaikan bahwasanya ada kendala yang kurang bagus di Seluma ini adalah terkait matinya listrik. Nah, ini yang menjadi catatan penting. Namun kami sudah selaku DPRD sudah menyampaikan ke pihak eksekutif Pak Bupati bagaimana permasalahan ini yang sudah berlarut-larut, yang saya ketahui ini sudah puluhan tahun. Nah, ini menjadi keluhan masyarakat, namun kita tetap bersabar kepada masyarakat khususnya Kabupaten Seluma. Nah, bagaimana ini solusi yang kita dapat. Nah, karena ini banyak dirugikan, baik itu di rumah tangga, kemudian usaha-usaha kecil Kabupaten Seluma, dan ini mempengaruhi investasi yang masuk ke Seluma. Nah, ini yang kita harapkan ke depan, bagaimana terwujudnya Seluma Alam ini. Salah satu yang kita harapkan adalah pelayanan yang dilakukan oleh pihak PLN. Nah, kita berharap ke depan ini menjadi pembahasan kami khususnya Prokopimda, dan ini menjadi keluhan daripada khususnya di Kota Taiz. Nah, ini kami meminta nantinya dalam waktu dekat ini pemerintah daerah ini dapat merumuskan dalam artian hal-hal apa yang penting untuk dilakukan Prokopimda dan pemerintah daerah terkait keluhan masyarakat terkait mati lampu. Karena saya difasilitasi rumah dinas di Kabupaten Seluma ini hampir 3 kali sehari Mbak Nelda mati lampu. Dan ini saya survei di beberapa ke para keluarga, dan kejadian ini sudah berpuluh-puluh tahun. Nah, ini dirugikan oleh masyarakat, baik itu kerugian dari materi terkait beberapa alat-alat elektronik yang rusak. Kemudian ini menjadi problem orang berinvestasi. Iya, benar. Baik misalnya saya contohkan ada tailor ataupun penjahit yang akan membuka usaha di Kabupaten Seluma, dan ini menjadi problem karena mesin jahit itu kalau menggunakan genset dia tidak stabil. Dan ini salah satu contoh kecil investasi yang sulit masuk ke Kabupaten Seluma karena
listrik yang tidak bagus di Kota Seluma. Kita berharap ke depan, dan saya yakin Pak Bupati beserta jajaran ini menjadi, karena beliau sering di Kota Seluma dan pejabat-pejabat yang lain, menjadi PR kita bersama, dan insya Allah di tahun 2024 ini kita fokuskan bagaimana permasalahan ini selesai. Oke Pak Ketua, semangat selalu dalam mengemban amanah dari masyarakat ya Pak Ketua ya. Amin, amin, amin. Amin. Sebelum menutup podcast kita pada sore hari ini Pak Ketua, saya punya kuis nih Ya. yang harus dijawab cepat sama Pak Ketua. Nggak ada hitungan detiknya ya. Langsung jawab. Langsung jawab spontan ya Pak Ketua ya. Siap nih? Siap belum Pak Ketua? Siap, siap, siap. Siap. Pak Ketua, provinsi kabupaten. Ayo Pak Ketua, nggak pakai waktu nih. Kabupaten. Kabupaten ya Pak pemirsa ya. Mungkin podcast kita pada sore hari ini bincang-bincang bersama narasumber kita yang sangat luar biasa dan spesial pada sore ini. Kita cukupkan sampai di sini dulu. Dan terima kasih banyak kepada Pak Novi Aryan Andesca dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan dan tetap menyaksikan Win TV Seluma Alam.